Kamu pegawai, terus kamu pengen jadi pengusaha. Yakin? Hello people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin. Well teman-teman, beberapa minggu yang lalu aku dapat DM di Instagram gitu kan, yang intinya itu ada orang yang curhat ke aku nih. Jadi gara-gara dia nonton videoku di YouTube ini yang tentang membahas tentang bisnis dan segala macam itu kan, akhirnya dia memutuskan untuk resign cuy. Ya langsung bener-bener resign. Nah kan kaget aku cuy, ya kan? Hah? Kok bisa gitu kan? Padahal video-videoku yang aku upload ini sebenarnya kan kalau menurutku ya itu malah kebanyakan dari sisi nggak enaknya loh. Pengusaha itu nggak selalu yang enaknya aja yang aku upload di sini, justru malah yang nggak enaknya cuy. Dan aku bingung gitu, kenapa dia bisa tiba-tiba langsung resign gitu kan? Jadi aku sempat DM-an sama dia juga. Nah setelah dia curhat gitu kan, dan sekarang dia punya masalah. Dia itu cerita teman-teman, setelah resign dia itu bingung mau usaha apa. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut cerita ini, kalian bisa bantu aku untuk support channel ini supaya lebih berkembang lagi, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang bisnis atau tentang clothingan. Dan kalian juga bisa follow Instagramku di @ganjar_mulia kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. Nah terus ceritanya gimana? Nah ini kan aku juga dia tuh tanya ke aku, Mas terus gimana nih Mas, aku udah terlanjur resign, kemudian usahaku juga belum terlalu jalan gitu kan. Ya mohon maaf gini kan ya, aku juga kan nggak kenal sama dia itu siapa gitu kan, kamu siapa, terus latar belakangmu itu seperti apa, nah sebelumnya kamu di kantor itu kayak gimana, itu kan banyak hal yang aku perlu tahu gitu kan, dan aku harus tahu track recordmu seperti apa gitu kan, kamu keluar dari perusahaanmu atau dari pekerjaanmu itu gara-gara apa, kan aku nggak bisa spekulasi juga seperti itu. Apakah benar-benar emang dia nonton videoku terus dia terinspirasi akhirnya resign, atau ada hal lain gitu kan, itu kan perlu dipertanyakan juga. Nah di sini aku kayaknya perlu meluruskan atau bahasa kerennya klarifikasi, dan aku juga pengen kasih tahu ke kalian, pindah kuadran nih ya teman-teman, dari yang awalnya pegawai terus ke pebisnis itu nggak semudah top up beli skin Mobile Legends teman-teman. Iya dong ya kan, ini tuh banyak faktor yang perlu dilakukan atau diubah nantinya gitu loh. Nah di sini aku pengen coba kasih beberapa poin yang harus disiapkan nih buat kalian-kalian yang emang ada niatan dari yang sebelumnya kalian kerja di orang, kemudian kalian pengen usaha sendiri kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama kalian harus menunda kesenangan. Jelas dong, yang habis misalnya tiap tanggal 10 gajian, sekarang gajiannya nggak mesti gitu kan. Dan waktu itu mungkin kalau misalnya masih kerja, nominal gajinya udah pasti. Sedangkan kalau sekarang kalian pengen usaha, itu belum pasti atau belum tentu dapat berapa seperti itu per bulannya. Otomatis kalau misalnya kamu berpikiran tiap bulan bisa aman, kamu salah besar cuy. Jadi ketika kamu switch dari pegawai ke pengusaha, hal ini yang paling pertama berdampak teman-teman. Apalagi yang buat kalian yang mungkin masih merintis gitu kan, jelas nggak bisa langsung profit yang konsisten setiap bulannya. Anggaplah kayak mungkin 5 juta per bulan, atau nanti bisa turun gitu kan, mungkin 2 juta, mungkin sama sekali nggak laku kayak gitu. Itu juga ada kemungkinan seperti itu, apalagi buat kalian yang masih di awal-awal. Kalau misalnya kamu berpikiran bisnis untuk jangka panjang, itu bisa dipastikan untuk tahun-tahun di awal ya teman-teman, uang keuntunganmu atau profitmu akan lebih prefer untuk dibuat muter lagi atau buat ngembangin bisnis daripada buat beli kayak mungkin kayak HP baru atau motor baru atau mobil baru kayak gitu. Itu pasti kalian akan berpikiran kalau misalnya kayaknya aku harus muter nih, uangnya ini aku tabung dulu buat aku nambah aset atau seperti apa kayak gitu, daripada buat barang-barang yang menurutku nggak terlalu penting-penting amat. Oke lanjut, poin nomor 2, pasti kalian ada rasa dimana kayak was-was gitu loh. Nah rasa was-was atau takut ini ketika kamu switch dari pegawai ke pengusaha menurutku wajar teman-teman, karena sebelumnya mungkin ya tiap bulan pasti kan ada uang masuk yang tetap gitu kan, gajian tetap. Nah sekarang keadaannya berbeda ya kan. Terus juga mungkin kalian juga takut kalau misalnya dagangan kalian atau jualan kalian, terus kalian takut rugi untuk usaha gitu ya. Menurutku kalau misalnya kalian takut untuk rugi, itu jangan jadi pengusaha cuy. Namanya bisnis gitu kan, namanya usaha, itu harus siap untung ya siap rugi juga cuy. Jadi
ketika rugi ya itu kita harus bersiap gitu, mulai dari caranya gimana menangani supaya bisnis ini ruginya, kalaupun rugi itu nggak yang parah-parah banget, atau mungkin kalau misalnya lagi jatuh gimana caranya untuk kita itu bisa lebih cepat recovery, seperti itu. Caranya gimana mas kayak gitu? Ya kalau aku pribadi, aku sering namanya tuh ikut workshop atau kelas-kelas bisnis kayak gitu kan, belajar dari mentor-mentor yang ahli di bidang yang kalian tekuni, seperti itu. Bisa juga kalian tuh sekarang kan gampang sebenarnya untuk belajar bisnis, itu gampang banget cuy. Jadi platformnya tuh udah banyak, di Instagram bisa, di YouTube bisa gitu kan. Itu udah banyak praktisi-praktisi yang apa ya, mereka itu kayak bagi ilmu yang gratis gitu. Padahal kalau misalnya kalian ikut itu bisa bayar jutaan sampai puluhan juta kayak gitu. Itu untuk ikut kelasnya aja loh teman-teman. Bukan kalau misalnya kalian apa ya, bisa dibilang kayak lebih privat atau lebih dalam lagi, itu bisa lebih mahal lagi cuy. Oke, lanjut poin nomor 3, ada disiplin. Nah, kenapa harus disiplin? Apa bedanya sama pas kerja? Oke, jadi gini teman-teman, kalian ini kan sekarang kalau misalnya udah jadi pengusaha, otomatis kalian adalah bosnya gitu kan. Nah, ketika kalian udah jadi bos, itu kan yang marahin kalian kan nggak ada gitu kan. Terus yang ngecek kerjaanmu juga siapa? Kan nggak ada. Atasan kan udah nggak ada gitu. Kalian udah paling di atas nih. Nah, itu semua sekarang tergantung sama diri kalian sendiri. Kamu misalnya disiplin menjalankan bisnismu, ya bisnismu bisa jalan. Kalau misalnya kamu enak-enak loss aja gitu, ya bisnismu lama-lama bisa suram gitu loh. Jadi perlu namanya disiplin di dalam berbisnis cuy. Jadi nggak cuma kalian misalnya kerja ikut orang doang harus disiplin. Kalian yang punya perusahaan sekarang nih atau punya usaha, otomatis kalian harus menerapkan disiplin di dalam kalian berbisnis. Oke, lanjut poin nomor 4. Nah, setelah disiplin otomatis pasangannya adalah konsisten. Berapa banyak orang pengen jadi pengusaha, mereka itu gembar-gembor semangat gitu kan, pengen sukses di awal gitu, pengen maju di awal, kayak aku pengen kaya dari berbisnis gitu, bla bla bla, pokoknya seperti itulah, pokoknya menggebu-gebu di awal kayak gitu. Nah, itu mereka kebanyakan semangat cuma di awal-awal doang teman-teman. Nah, aku kasih contoh ya, kemarin itu kan kalau misalnya kalian ingat waktu di awal-awal COVID, aku kan di Instagramku atau di YouTubeku juga aku bikin namanya gerakan Rise Together. Dari beberapa brand yang ikut Rise Together ini, aku lihat mereka ada yang udah mungkin nggak aktif, atau mereka udah nggak apa ya, bisa dibilang kayak udah nggak produksi lagi, udah lama juga. Jadi mereka cuma produksi ya, terakhir mungkin waktu aku review itu atau aku promote itu, sekarang udah nggak ada kehidupan lagi, dan antara mereka nggak produksi lagi atau emang mereka itu bener-bener nggak aktif kayak gitu loh. Nah, ini kan menandakan mereka itu masih belum bisa konsisten teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang konsisten itu adalah ketika misalnya kalian bisnis clothing gitu ya, setiap bulan itu kalian masih ada kayak pergerakan gitu, masih ada kayak progresnya. Anggaplah mungkin paling sedikit 1 atau 2 katalog setiap bulan kalian keluarin baru kayak gitu. Itu menandakan kalian bisa konsisten gitu loh untuk bisa survive di dalam bisnis clothing seperti itu. Nah, jadi pengusaha itu susah loh teman-teman. Kita sebagai owner itu, kita itu harus menjaga ritme. Ibarat kita itu kayak pas main bola, kita itu kaptennya, kita yang menjaga ritme gitu, yang ngarahin pertahanan, yang ngarahin pas counter attack, pas nyerang seperti itu kan tugas kapten gitu kan, salah satu tugas kapten juga gitu. Nah, sama kalau misalnya di bisnis itu juga seperti itu teman-teman. Jadi baik di tim sampai urusan ke konten ya, urusan konten mengonten itu kalian harus konsisten teman-teman. Kayak yang dulu aku kasih contoh, kalau misalnya aku dulu 3 bulan berhenti gara-gara waktu itu Masahiro belum laku gitu kan, atau mungkin waktu itu aku udah nggak ngelanjutin Masahiro, mungkin Masahiro nggak bisa eksis sampai sekarang gitu kan. Bayangin aja teman-teman, 3 bulan aku produksi brand Masahiro ini, itu baru kebeli 1 kaos. Jadi dalam 3 bulan baru keluar 1 kaos cuy. Nah, itu kalau misalnya kalian seperti apa? Apakah kalian masih tetap atau ganti bisnis aja lah kayak gitu kan? Coba kalian komen di bawah, aku pengen ngerti jawaban kalian. Kalau misalnya 3 bulan jalan itu baru laku 1 gitu, apa yang kalian lakukan, dan apakah kalian masih tetap bertahan atau kalian ya cari bisnis yang lain? Kalian komen di bawah ya. Nah, poin yang terakhir, poin nomor 5, selalu belajar, always learning. Ketika kalian memutuskan untuk jadi pengusaha, kalian tuh harus belajar dan terus belajar teman-teman. Nggak bisa kalian puas dengan ilmu yang kalian punya sekarang gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bisnis online, itu tiap bulan bisa-bisa bahkan tiap hari itu ada aja ilmu-ilmu baru yang keluar gitu. Sekarang tuh belajar bisa dari mana aja teman-teman. Dari kalian misalnya browsing di Google bisa, kalian juga bisa baca artikel-artikel online gitu kan. Dari YouTube juga ada, IG juga ada, TikTok pun juga ada teman-teman. Jadi sekarang itu kalau misalnya kalian download TikTok nih ya, aku juga baru tahu kemarin waktu aku dikasih tahu adikku itu. Aku juga baru tahu kalau misalnya TikTok itu bisa dibuat
personal branding bisa, untuk menaikkan suatu engagement dari brand juga bisa cuy. Jadi ternyata nggak cuma orang joget-joget gitu kan, terus yang bikin video-video nggak jelas, ternyata juga bisa cuy menghasilkan engagement dan menghasilkan uang dari TikTok itu juga bisa. Apalagi buat kalian yang pengen membranding atau bisa dibilang kayak personal branding, kemudian juga meningkatkan awareness brand kalian, itu juga bisa dari TikTok ternyata. Kalian coba cari aja di TikTok tentang bisnis atau tentang tutorial-tutorial apalah seperti itu udah ada teman-teman. Jadi ya menurutku aku salah waktu dulu. Ya mungkin dulu itu TikTok masih orang cewek-cewek joget nggak jelas kayak gitu kan. Sekarang ternyata sudah bisa ya seperti itu teman-teman. Nah ketika kalian males buat nge-explore ilmu-ilmu baru, ya udah kalian berarti selesai, kalian stuck di situ, nggak bisa berkembang lagi teman-teman. Nah pas sudah stuck gini ya, terus kalian ketemu orang ditanyain gitu, gimana bisnismu? Wah aku ternyata nggak cocok nih di sini nih, aku nggak cocok buat bisnis. Padahal kamunya sendiri tuh males buat belajar hal-hal baru yang menyangkut sama usahamu sendiri. Nah itu tadi 5 poin yang bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau misalnya kalian pengen switch dari pegawai ke pengusaha. Gimana nih teman-teman? Apakah masih berminat menjadi pengusaha atau mending aku tetap jadi pegawai aja, lebih enak kayaknya? Coba kalian komen di bawah, aku pengen tahu jawaban kalian. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang nonton atau yang ngikutin channel ini, kalian jangan telan mentah-mentah, kalian harus juga pelajari, kemudian kalian bahasa gampang itu kalian ngaca dulu di diri kalian, apakah kalian bisa melakukan hal seperti itu atau mungkin masih belum bisa gitu. Nah kalau misalnya kalian belum bisa, kalian bisa menyiapkan. Kalau emang kalian pengen jadi pengusaha, ya udah kalian siapin yang aku sebutin tadi kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.